Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung, berbagi literasi dan berbagi kehidupan beragam. Kita akan lanjutkan kajian-kajian komunikasi dan mulai hari ini kita akan spesifik lebih kaji tentang komunikasi keluarga. Walaupun dalam beberapa upload video-video terdahulu juga ada tema-tema tentang komunikasi keluarga. Mudah-mudahan antara video yang satu dengan yang lainnya itu merupakan tema yang saling menguatkan. Nah, tema kita adalah tentang 5 pentingnya komunikasi keluarga. Nah, komunikasi itu bukan sekedar bertukar info, tapi fondasi kedekatan emosional, pengertian, dan keamanan. Komunikasi efektif membangun keluarga yang suportif. Tanpa komunikasi efektif di keluarga, itu akan menyebabkan mudah terjadi kesalahpahaman dan konflik. Banyak perceraian tokoh-tokoh publik nasional dan internasional disebabkan masalah komunikasi. Misalnya Brad Pitt dan Angelina Jolie. Dikabarkan mereka memiliki perbedaan gaya komunikasi dan kesulitan menyelesaikan konflik. Bill dan Melinda Gates juga menyebut kurangnya pertumbuhan bersama dan komunikasi yang berbeda sebagai faktor perceraian. Kasus-kasus ini menunjukkan komunikasi buruk dapat merusak hubungan, terlepas dari status sosial apapun, baik kaya, miskin, punya jabatan, atau rakyat biasa. Nah, pola komunikasi positif, dukungan, empati, solusi, kolaboratif, berkorelasi dengan kepuasan keluarga. Kemampuan mengelola konflik lewat komunikasi konstruktif penting dalam sebuah hubungan keluarga yang langgeng dan bahagia. Lalu mengapa komunikasi keluarga itu penting? Yang pertama, membangun dan memelihara kelekatan emosional. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh empati menjadi fondasi bagi terbentuknya kelekatan emosional yang kuat antar anggota keluarga. Melalui komunikasi, anggota keluarga dapat saling berbagi perasaan, kebutuhan, dan juga berbagi kekhawatiran. Teori kelekatan yang dikembangkan oleh Bowlby dan Ainsworth menekankan pentingnya responsivitas dan sensitivitas pengasuh terhadap kebutuhan anak. Riset lain oleh Chu et al. Menunjukkan bahwa komunikasi yang suportif antar orang tua dan remaja secara signifikan itu memprediksi tingkat kelekatan yang lebih tinggi dan penyesuaian psikologis yang lebih baik pada remaja. Lalu yang kedua, mengapa komunikasi keluarga penting? Memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional. Komunikasi dalam keluarga berperan penting dalam sosialisasi dan perkembangan emosional anggota keluarga, terutama anak-anak. Melalui interaksi verbal dan nonverbal, anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma sosial, dan cara mengelola emosi dan keterampilan interpersonal. Teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan dari lingkungan sosialnya. Sebuah studi longitudinal oleh Blair menemukan bahwa kualitas komunikasi orang tua anak pada usia dini, kualitas komunikasi orang tua anak pada usia dini, jadi bagaimana komunikasi orang tua anak pada anak usia dini itu maksudnya. Secara signifikan itu memprediksi kemampuan sosial dan emosional anak di kemudian hari. Lalu yang ketiga, mengapa komunikasi keluarga penting? Meningkatkan kemampuan resolusi konflik. Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika keluarga. Namun, cara keluarga berkomunikasi dalam menghadapi konflik akan menentukan apakah konflik tersebut berdampak negatif atau justru memperkuat hubungan. Teori sistem keluarga menekankan bahwa keluarga adalah sebuah sistem di mana setiap anggota keluarga saling berinteraksi dan memengaruhi. Riset oleh Mark Mann
menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik cenderung memiliki pernikahan yang lebih bahagia dan bertahan lama. Kemudian yang keempat, mengapa komunikasi keluarga penting? Adalah mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Kualitas komunikasi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis seluruh anggotanya. Komunikasi yang penuh pengertian dan bebas dari kritik yang merusak menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis. Teori dukungan sosial menyatakan bahwa dukungan dari orang-orang terdekat berperan penting dalam mengurangi stres, meningkatkan resiliensi, dan mempromosikan kesejahteraan mental. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik dan responsif dalam keluarga berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Kemudian yang kelima, mengapa komunikasi keluarga penting? Itu mempertahankan tradisi dan nilai keluarga. Komunikasi keluarga berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui cerita, percakapan, ritual keluarga, anggota keluarga belajar tentang identitas keluarga mereka. Riset oleh Fish menyoroti tentang pentingnya narasi dan ritual keluarga dalam memperkuat identitas keluarga dan memberikan rasa kontinuitas antar generasi. Studi lain menemukan bahwa komunikasi tentang sejarah dan nilai-nilai keluarga berkontribusi pada rasa kohesi keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Kesimpulannya, komunikasi efektif dalam keluarga adalah pilar utama keluarga bahagia, tangguh, dan resilient. Terima kasih, mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi.